Ada satu kemampuan di marketing yang kalau siapapun bisa melakukan ini, minta gaji 1 miliar per bulan pun akan dikasih. Nggak usah pusing-pusing jadi pengusaha. Kenapa nggak usah pusing-pusing? Jadi pengusaha itu nanggung resiko. Kalau jadi pegawai punya gaji 1 miliar, udahlah nggak usah mikir jadi pengusaha, jadi pegawai aja. Nah, orang yang punya kemampuan ini pastinya jadi ancaman juga buat semua pesaingnya dia. Kemampuan apakah ini? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Ada satu quote, "Half the money I spend on marketing is wasted. The problem is I don't know which half." Setengah dari uang yang saya investasikan di marketing itu terbuang sia-sia, masalahnya saya nggak tahu setengah yang mana. Nah, ini adalah quote legendaris dari tokoh marketing namanya John Wanamaker gitu ya. Omongannya sederhana, terkesan menunjukkan ketidaktahuan. Oh, dia kok nggak tahu gitu ya. Padahal ini justru menunjukkan pemahaman dia yang mendalam ke marketing dan bisnis. Dan pertanyaan ini yang akan membawa kita ke gaji 1 miliar per bulan. Amin ya. Nah, ini adalah masalah besar di marketing yang masih belum terpecahkan. Bahwa di marketing mau sejago apapun Anda, pasti akan selalu ada activity atau channel yang Anda gunakan yang nggak berdampak ke bisnis. Jadi masalah pertamanya adalah bahwa kita nggak bisa 100% tepat sasaran. Pasti ada yang nggak tepat sasaran. Nah, masalah keduanya adalah bahkan kita juga nggak bisa identify yang nggak tepat tuh mana. Kita nggak bisa 100% akurat, oh ini nggak tepat, oh ini nggak tepat, oh ini tepat. Bahkan begitu itu di jalan gitu. Maka dari itu kemampuan untuk bisa identify ini bisa bawa kita ke penghasilan 1 miliar per bulan dalam bentuk gaji ya, bukan penghasilan usaha. Kalau gaji kan pasti dapat dari hari pertama. Kalau orang usaha bisa dapat sih lebih dari itu. Tapi awalnya kan kecil dulu, berangsur-angsur, kalau sukses baru nyampe ke sana. Nah, gini penjelasannya kenapa ini bisa kasih gaji 1 miliar per bulan supaya nggak cuma jadi clickbait ya. Kalau punya kemampuan ini, carilah kerja di perusahaan yang punya marketing budget besar. Kalau kita bisa, oh ini nggak jalan, ini jalan, sehingga kita atau perusahaan cuma akan jalanin yang akan jalan aja. Cari perusahaan yang budgetnya gede. Misalnya di multinational FMCG, Telco, Tech, Tobacco gitu ya. Ini perusahaan-perusahaan yang biasanya budget marketingnya ratusan sampai triliunan. Ratusan miliar sampai triliunan per tahun. Anggap aja kita pakai angkanya budgetnya 200 miliar aja deh per tahun. Nggak gede-gede banget. Padahal yang ini sih FMCG 200 miliar tuh hitungannya masih sedang gitu ya. Yang gede tuh yang gede-gede banyak. Tapi kalau kita bisa identify dari 200 miliar ini 25% aja. Ini yang nggak works nih. Ini yang nggak bakal works. Artinya kita bisa bantu perusahaan menghemat 50 miliar. Jadi kalau kita bisa bantu perusahaan hemat 50 miliar, masa perusahaan nggak mau bayar gaji kita 1 miliar per bulan? Kan cuma 12 miliar per tahun. Pasti mau dong, masih save berapa tuh? 38 miliar. Sayangnya emang ini nggak gampang. Kenapa? Prinsip utamanya gini, pertama, channel dan activity marketing itu ada di area yang kita bisa kontrol. Kan kita bisa, apapun yang kita mau jalanin kita bisa lihat. Tapi dampaknya nggak selalu di channel activity kita. Dampaknya seringkali di benak konsumen. Contoh misalnya apa? Pasang iklan TV. Kita bisa monitor iklannya naik apa enggak, ratingnya gitu ya. Tapi apakah itu bikin orang yang nonton jadi beli atau enggak? Kan nggak selalu bisa dimonitor. Even rating pun cuma menggambarkan berapa banyak yang lagi nonton. Tapi tidak menggambarkan berapa banyak yang setelah nonton terus habis itu tertarik untuk beli. Atau berapa yang setelah nonton persepsi terhadap brand ini naik jadi lebih positif. Karena iklannya jalan di TV, penjualannya terjadi di channel lain, dan dampaknya entah itu keinginan untuk beli, entah itu persepsi dan lain sebagainya, itu terjadinya di benak konsumen dan kita nggak punya aksesnya ke sana. Gitu. Jadi nggak bisa diukur tuh benak konsumen itu, terlalu banyak dan susah. Gitu. Jadi artinya yang nggak berdampak pun kita nggak tahu yang mana. Nah, bahkan kalau kita ngomong digital ads gitu yang katanya semuanya bisa diatribusi gitu ya, di mana channel iklan ini bisa disambungin ke channel penjualan. Orang bisa lihat iklannya terus ngeklik terus habis itu langsung masuk misalnya ke website atau ke marketplace gitu ya. Bisa aja begitu iklannya tuh lihat iklan dia ngeklik gitu ya ke halaman checkout. Tapi karena masih pikir-pikir kan pasti ada yang masih pikir-pikir ya. Atau belum ada waktu untuk checkout. Atau bisa juga karena aduh uangnya lagi ngepas nih ntar dia nunggu gajian deh. Maka dia nggak checkout. Dan itu artinya sistem akan mendetek iklannya nggak berdampak tuh lihat tuh dia nggak checkout. Padahal bisa aja bibitnya udah ada tinggal nunggu timing. Atau bahkan bisa aja dia nggak ngeklik. Tapi dia ngeliat kayak, oh iya ini menarik juga ya. Terus habis itu dia berangkat deh ke toko. Mau beli ini dong, tadi saya lihat iklannya gitu ya. Tapi kan orang nggak selalu ngomong, dia lihat iklannya, jadi nggak bisa diatribusiin. Nah, kebayang begitu banyak channel dan activity yang akhirnya bisa kecampur juga. Kita jalanin channel kan macam-macam, kadang-kadang digital jalan bareng sama social media, jalan juga sama KOL, jalan juga dan lain sebagainya. Nah,
dari macam-macam yang jalan bareng ini kan pasti ada yang berdampak, ada yang enggak. Dan akhirnya kita susah begitu salesnya terjadi, yang bikin jalan tuh yang mana gitu. Ketika nggak terjadi, apa terus habis itu semuanya nggak jalan? Kan belum tentu juga gitu ya. Jadi itu yang bikin susah. Nah, kita juga harus sadar bahwa keputusan pembelian itu melibatkan subconscious mind. Jadi susah banget untuk ngerti konsumen ini gimana. Buktinya kita pasti pernah ya beli sesuatu yang kelihatannya secara sadar, tapi baru aja beberapa saat setelah beli, beberapa jam atau beberapa minggu atau beberapa hari gitu ya, kita nyesel. Padahal produknya sesuai dengan penjelasan dan bayangan waktu kita mau beli itu gitu ya. Ini terjadi karena 3 hal. Satu, pertimbangan pembelian itu melibatkan subconscious dan kita nggak punya akses ke subconscious mind itu tadi ya, otak bawah sadar. Buktinya mimpi. Kita suka lupa detail mimpi kita semalam itu apa, karena mimpi adalah domainnya subconscious. Jadi pembelian juga sama, itu didominasi atau bahkan itu dikontribusi setidaknya oleh subconscious mind. Dan kita nggak tahu subconscious mind kita tuh waktu itu mikirnya apa sehingga ngedorong kita untuk beli. Yang kedua, keputusan pembelian juga ngelibatin emotional aspek. Beli pas lapar, tubuh kita ngerasa terancam karena kadar gula turun sebenarnya. Jadi emotional side kita memerintahkan kita untuk pesan yang banyak untuk amanin diri. Kita butuh stok gula nih karena kita kelaparan gitu ya. Ternyata kita nggak bisa ngabisin dan sayangnya nggak gampang ngerti emosi dan perasaan. Dan makanya banyak orang itu berantem, berselisih karena emosi bukan karena logis. Nah, marketing juga nggak lepas dari manusia yang konteks dependent, yang bergantung sama konteks, termasuk konteks fisiologis. Dan ini nggak selalu terdetek, banyak yang nggak terdetek. Contoh ekstrim ya, ada satu penelitian di Red Light District, ini prostitusi area di Amsterdam, di mana penelitiannya membuktikan bahwa PSK yang sedang pekerja seks komersial, yang sedang dalam masa subur, itu dapat order lebih banyak, tanpa dia secara sengaja berlaku berbeda. Simply karena hormonalnya merubah tampilan fisiknya jadi lebih menarik. Jadi perempuan yang dalam masa subur itu tampilan fisiknya jadi lebih menarik. Dan orang nggak tahu itu gitu ya. Tapi itu tadi, tetap ada konteks yang berubah, terus akhirnya hasilnya juga bisa berubah. Begitu juga konteks lingkungan. Waktu liburan kita lebih boros, belanja juga bergantung sama mood. Kita lagi happy, kita cenderung lebih boros ketimbang ketika kita lagi sedih. Nah, sayangnya perumusan strategi seringkali didominasi oleh logis. Kalau kita di meeting-meeting, gimana nih strateginya? Kita nggak mau. Kalau ini nggak logis, nggak make sense lah gitu ya. Seolah-olah pertimbangan pembelian itu oleh konsumen itu pertimbangannya cuma logis doang. Kalau pertimbangan pembelian dominan logis, harusnya nggak ada produk jelek yang bertahan di pasar dalam waktu lama. Karena produk jelek kan artinya nggak logis untuk dibeli. Kenyataannya di pasar sampai hari ini ada produk yang kualitasnya ya udahlah gitu ya, tapi masih laku dan bertahan. Artinya pertimbangan pembeliannya kemungkinan besar bukan cuma soal logis aja, ada faktor lain. Nah, selanjutnya juga yang bikin ribet juga adalah kita harus ngerti bahwa correlation dan causality itu beda. Saya punya contoh yang kayak saya juga pernah ngomongin ini ya, tapi saya ulang lagi. Ada Pak Udin, hansip kompleks saya, setiap hari jam 5.30 kalau dijaga malam, jam 5.30 dia keliling komplek gitu ya. Nah, setelah jam 5.30 itu habis dia keliling, terus habis itu matahari terbit gitu. Apa lalu kita bisa bilang matahari terbit karena Pak Udin udah keliling? Kan nggak bisa. Pak Udin keliling dan matahari terbit punya korelasi, waktunya berdekatan, tapi nggak punya hubungan sebab akibat. Di marketing juga sama. Penjualan meningkat terjadi karena ada sebabnya. Tapi sebabnya belum tentu karena aktivitas marketing yang kita jalani sebelumnya. Bisa ada penyebab lain, bisa produknya bagus, bisa pesaing lagi kehabisan stok, bisa distribusi, dan lain sebagainya. Jadi sebagai orang marketing kita juga nggak bisa asal klaim bahwa wah ini sukses nih, drive sales gitu ya. Dan hati-hati juga orang-orang marketing yang kerja di perusahaan-perusahaan yang produknya bagus. Karena kita jadi makin nggak tahu mana yang jalan, mana yang enggak. Karena produknya bagus ya udahlah, kalau contohnya misalnya coffee shop yang kopinya emang kualitasnya enak banget. Terus kita sebagai orang marketing bisa cerita, oh iya ini gara-gara experience kita jaga, ini itu ini. Belum tentu gitu loh. Coba aja strategi itu lo terapin ke kopinya yang kopinya nggak enak. Apakah jalan? Belum tentu juga. Kan gitu dia. Jadi itu tadi. Jadi kita juga yang bikin susah adalah ini nggak bisa dengan mudah dipisahin sehingga kita nggak bisa dengan mudah identify ini. Sebaliknya juga tapi kita nggak bisa asal blame. Jangan kalau produknya nggak laku itu salahnya marketing gitu. Karena bisa aja juga produknya yang salah atau distribusi yang kurang atau harga terlalu mahal dan banyak faktor lain gitu ya. Nah selain itu makin kompleks lagi ketika kita sadar bahwa marketing itu nggak selalu instan. Konsumen itu butuh waktu untuk consider dan reconsider. Coba terakhir ingat-ingat ya, terakhir kali beli HP baru itu apakah begitu lihat iklan itu langsung beli? Begitu lihat sekali di mana gitu ya, entah punya teman langsung ngacir ke buka e-commerce terus beli di sana atau langsung ngacir ke pusat penjualan handphone terus beli di sana? Kan enggak. Sebagian besar
butuh waktu. Mungkin ada beberapa yang begitu, tapi sebagian besar butuh proses gitu ya. Apalagi yang pindah dari satu merek lain ke merek yang lainnya lagi. Dia udah pakai misalnya tadinya dia pakai sabun A si ibu ini. Terus dia ngeliat iklannya sabun B yang kompetitornya si A ini yang dia biasa pakai. Apa terus begitu lihat iklannya dia langsung pindah? Enggak kan? Dia mulai pikirin dulu, apa yang itu aja ya, apa yang ini ya. Terus dia datang ke supermarket, dia lihat displaynya, harganya dan sebagainya. Jadi butuh proses. Makanya apa yang dijalankan marketing nggak selalu berdampak langsung. Bisa aja berdampak untuk bikin orang consider. Tapi untuk sampai pembelian butuh beberapa kali dipersuit, butuh mungkin banyak faktor. Dan ini bikin atribusi dampak marketing ke sales jadi makin susah. Bener nggak ini berdampak dan cuma butuh waktu aja? Kalau butuh waktu, berapa lama ya? Kan nggak ada patokan bakunya. Dan maka dari itu, marketer juga jangan klaim semua yang belum kelihatan hasilnya sebagai sesuatu yang butuh waktu juga. Jangan gara-gara ini nggak ada dampaknya terus habis itu bos bilang udah cut aja. Wah Pak, tunggu Pak, ini kan butuh waktu. Belum tentu juga, nggak semua yang belum berdampak itu pada akhirnya akan berdampak. Jadi itu trikinya dan bedainnya nggak gampang, butuh jam terbang dan juga critical thinking termasuk men-challenge diri sendiri, apa iya benar ini ya. Nah lalu ada yang bilang nih A/B test aja. Permasalahannya nggak semua bisa di A/B test. Ada yang bikin bingung, misalnya A/B test nama brand gitu ya, atau A/B test kemasan. Susah banget, ada produk yang sama, mereknya 2 berbeda gitu ya, kemasannya berbeda, padahal isinya sama. Orang jadi bingung, loh kok bisa beda begini ya gitu ya. Terus dilihat mana yang jalan habis itu mau ini. Kan nggak bisa gitu ya. Jadi apalagi menyadari dampaknya tadi juga nggak selalu instan. A/B test itu mau berapa lama? Karena nggak ada patokan baku. Jadi nggak semua bisa di A/B test juga. Kita bilang kayak, ini nggak berdampak. Tar dulu. Kan dampak itu nggak selalu instan. Kalau kita bilang, ini nggak berdampak, terus habis itu kita anggap, yang A ini nggak berdampak, jadi nggak usah gitu ya. Belum tentu bisa jadi A itu dampaknya munculnya nanti agak belakangan. Gitu. Jadi emang kompleks ya. Nah, ngerti konsumen itu lebih penting dari ngerti marketing. Goal dari bisnis dan marketing adalah bikin konsumen beli. Problemnya konsumen nggak mau beli, solusinya marketing. Maka jangan obsesif sama solusinya, yaitu marketing. Terobsesilah dengan konsumennya untuk ngerti kenapa sih mereka membeli sesuatu, apa yang bikin mereka terpengaruh, bukan fokus di caranya, yaitu di marketingnya. Kalau kita fokus sama caranya, maka ketika caranya nggak berhasil, maka kita mulai cari pembenaran terhadap solusinya kan gitu ya. Kalau fokus di konsumennya, maka kita lebih agile untuk cari opsi lain, apapun yang bisa bikin ini terselesaikan. Dan maka dari itu orang marketing harus mau lihat sisi lain. Kan banyak spesialis ya, di marketing tuh banyak spesialis. Orang sosmed tuh spesialis, orang event spesialis, orang digital spesialis, dan banyak lagi ya. Kalau yang dimengerti cuma itu aja, kita jadi posesif sama channelnya, maka bahaya jadi Maslow-Hammer effect gitu ya, Maslow-Hammer bias gitu. Jadi orang sosmed akan berusaha menyelesaikan masalah bisnis apapun dengan sosmed. Orang event akan berusaha menyelesaikan masalah bisnis apapun dengan event. Dan itu repot karena balik lagi yang masalahnya itu di konsumen bukan di channel. Jadi bukan channelnya yang harus kita kulik, tapi bisa jadi memang channel lain gitu ya. Dan yang penting juga ada selalu mempertanyakan how and why. Apapun yang kita lakuin, selalu tanya ke diri sendiri gimana ini akan punya dampak ke goal kita dan kenapa. Gali terus, uji benar apa enggak jawaban sesuai kenyataan, lalu selalu taruh pemahaman itu ke dalam struktur yang kita bisa ngerti. Dan selalu bisa nempatin diri di posisi konsumen. Harus besar hati untuk nggak bias. Contoh bias apa ini paling sering? Teaser. Banyak orang marketing senang bikin teaser. Teaser aja dulu nih, belum keluar. Apa teaser works untuk semua brand? Sejujurnya berapa sering kita tanya diri sendiri, berapa sering kita lihat teaser brand lain gitu ya. Terus jadi penasaran dan nungguin. Kan kita cuma penasaran dan nungguin di brand-brand yang kita suka banget dan udah agak fanatik sukanya. Tapi 99 brand yang bikin teaser, kita sebagai konsumen tuh nggak peduli. Apa sih soal-soal bikin penasaran. Atau bahkan komen itu aja nggak gitu ya. Jadi orang bisa penasaran ketika udah ada daya tarik. Kalau belum tertarik ya nggak penasaran. Nah itu contoh bias. Jadi kita harus jaga supaya nggak begitu. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, komentar, saran, bisa tulis di komen. Nanti kita bahas di sana. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing,
komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.